Matahari menggeliat perlahan dari balik bukit batu Negev, mewarnai langit dengan semburat oranye keemasan. Angin gurun menghembus pelan, membawa aroma besi panas dan pasir kering yang terperangkap di udara sejak dini hari. Di kejauhan, kompleks industri baja dan senjata menjulang seperti benteng tak tersentuh, dijaga pagar berduri dan kamera yang berputar tak henti. Ini bukan pabrik biasa, ini adalah pusat produksi tank Merkava, kebanggaan militer Israel, sekaligus simbol dominasi dan kekuatan yang tak tergoyahkan selama puluhan tahun. Para teknisi berpakaian biru tua berjalan masuk melalui gerbang utama, melewati barisan pengamanan digital dan identifikasi retina. Tak satu pun dari mereka berpikir ini akan menjadi hari terakhir mereka melihat rumah, anak, atau bahkan matahari. Rutinitas telah membuat mereka kebal terhadap bahaya yang sebenarnya selalu mengintai di antara kabel-kabel bertegangan tinggi dan drum-drum bahan bakar yang berdiri seperti bom tidur. Di dalam ruang produksi, mesin-mesin besar meraung serempak. Lengan-lengan robotik memutar baut-baut raksasa dan menyatukan lapisan baja menjadi lambung tank. Semburan api las menyala seperti kembang api neraka dalam ruangan gelap dan lembab. Para insinyur muda menatap monitor dan grafik dengan serius, menyusun algoritma sistem kendali otomatis yang akan menentukan hidup dan mati manusia di medan perang. Mereka menyebutnya pekerjaan, tapi tak ada yang menyebutnya pilihan. Di sebuah ruang kendali ber-AC, Direktur Pabrik, Mayor Purn Daniel Eres, sedang menyeruput kopi pahit sambil menatap laporan produksi. Di balik kaca anti peluru kantornya, ia melihat barisan tank mengkilap yang siap dikirim. Ia tidak tahu, satu dari sistem pendingin utama di bawah lantai telah rusak 3 hari lalu, dan seorang teknisi yang menemukan kerusakan itu diberhentikan karena tidak loyal. Takdir sedang menulis ulang rencana, dan tidak ada yang bisa membacanya. Tiba-tiba, lampu di seluruh pabrik berpendar sesaat, seperti tubuh yang tersentak sebelum koma. Monitor berkedip, sirene mendengung sebentar, lalu mati. Para teknisi saling pandang, bingung. Lalu terdengar suara, ledakan pertama. Seperti dewa perang yang terbangun dari tidur, kobaran api menjilat dari ruang bawah tanah ke atas, menyambar pipa gas, menyebar ke kabel listrik utama, memicu reaksi berantai seperti domino maut. Dalam hitungan detik, langit Negev berubah merah darah. Jeritan terdengar di setiap sudut. Api menjalar dengan kecepatan yang tak masuk akal, seolah telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun. Beberapa mencoba lari, tapi pintu otomatis terkunci karena sistem keamanan menyangka ini serangan teroris. Ironis, sistem pertahanan itu kini menjadi jebakan maut. Bau daging terbakar, plastik meleleh, dan baja retak menyatu dalam simfoni neraka yang tak bisa dihentikan. Kamera pengawas terus merekam, namun tidak satu pun dari rekaman itu akan pernah sampai ke publik. Dari jauh, penduduk lokal di pinggir kota Be'er-Sheva melihat asap hitam membumbung tinggi, membentuk bentuk yang aneh di langit seperti siluet tangan raksasa yang mengepal. Beberapa berbisik, itu asap, yang lain mencibir, kebocoran teknis. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa ini bukan sekadar kebakaran. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan api hari itu bukan hanya membakar baja, tapi membuka pintu bagi kisah lama yang selama ini dikubur dalam diam. Ledakan demi ledakan menggema sampai radius 10 km, mengguncang kaca-kaca jendela rumah di Be'er-Sheva dan membuat tanah di gurun Negev bergetar seperti hendak runtuh. Pabrik itu meledak dalam 3 fase, seolah seseorang merancang kehancuran itu dengan teliti. Suara ledakan terakhir terdengar paling keras, menggetarkan udara dengan dentuman yang membuat burung-burung beterbangan panik dari sarangnya. Langit gurun, yang tadi bersinar keemasan, kini berubah gelap, diselimuti asap pekat bercampur debu dan serpihan logam beterbangan seperti hujan meteor. Tim pemadam datang terlambat. Ketika mereka tiba, yang tersisa hanyalah reruntuhan hangus dan kobaran api yang belum juga padam. Bau kematian menempel kuat di udara. Di antara puing-puing, sesekali terdengar jeritan mereka yang masih hidup, tertimbun, terbakar, tertahan.
Tapi akses ditutup. Militer mengepung lokasi dan melarang siapapun mendekat. Mereka menamainya penanggulangan strategis terhadap kegagalan sistem, tapi wajah-wajah tentara yang pucat jelas menunjukkan ini bukan sekadar kecelakaan. Leila Nasser, jurnalis independen kelahiran Haifa dari ayah Arab dan ibu Yahudi sekuler, menyaksikan semua itu dari bukit kecil yang menghadap pabrik. Kamera DSLR tergantung di lehernya. Tangannya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena firasat. Ia telah mengikuti jejak proyek militer itu selama hampir setahun, mencurigai bahwa di balik proyek pertahanan nasional, ada kisah-kisah gelap yang sengaja dikubur. Tapi hari ini, ia tidak menyangka akan melihatnya terbakar hidup-hidup di depan mata. Ini bukan kecelakaan, gumam Leila, sambil mengambil foto kobaran api yang melahap sisa pabrik. Ia melihat kilatan cahaya yang aneh, tepat sebelum ledakan pertama terjadi. Bukan petir, bukan pantulan cahaya, tapi seperti sinyal, seolah sesuatu dari langit memberi tanda. Ia tak percaya pada hal-hal mistik, tapi sore itu, di tengah keheningan pasca ledakan, ada semacam energi yang membuat kulitnya merinding. Seperti amarah yang menunggu terlalu lama. Militer mengangkut tubuh-tubuh yang hangus dengan cepat, tanpa memberi waktu pada keluarga untuk mengenali mereka. Tidak ada upacara, tidak ada nama, hanya kantong-kantong jenazah yang dimasukkan ke dalam truk diam-diam. Pemerintah merilis pernyataan, kebakaran teknis akibat malfungsi sistem otomatisasi. Investigasi internal sedang dilakukan. Tapi Leila tahu, pabrik itu tidak akan pernah terbakar hanya karena kesalahan teknis. Ia pernah membaca dokumen rahasia yang mengindikasikan bahwa sistem pabrik itu punya enkripsi berlapis, dan satu-satunya cara bisa rusak adalah dari dalam. Di antara puing, seseorang sempat menemukan benda kecil, logam terbakar dengan simbol tak dikenal. Sebelum benda itu bisa diambil, tentara langsung merebutnya dan menghilangkannya ke dalam kendaraan tak bertanda. Tapi Leila sempat melihatnya. Sebuah lingkaran dengan 3 garis menyilang seperti trisula, dan huruf Arab yang samar tertulis di sisinya, ad-dairah. Lingkaran, simbol dari perputaran, dari akibat dan sebab, dari karma. Malam itu, api belum padam. Tapi kabar tentang ledakan menyebar di media sosial dengan cepat, meski berita utama tetap dikendalikan. Leila memandangi fotonya yang paling tajam, gambar pabrik yang terbakar, dengan api yang membentuk siluet seperti wajah. Bukan wajah manusia, tapi wajah luka lama yang menganga. Ia tahu, ini baru permulaan. Ada kisah yang lebih besar di balik puing-puing itu. Dan ia akan mencarinya, bahkan jika kebenaran yang ia temukan bisa menghancurkan segalanya. Pagi berikutnya, sebelum matahari sempat menembus kabut asap yang masih menggantung di atas gurun, Leila kembali ke lokasi ledakan. Ia menyelinap melalui celah kawat duri saat para tentara lengah, beberapa tertidur di pos mereka setelah semalaman menjaga titik yang bahkan tak lagi berbentuk bangunan. Debu masih panas di bawah kakinya. Udara dipenuhi partikel logam terbakar yang menggigit paru-paru setiap kali dihirup. Tapi Leila sudah kebal terhadap bahaya. Ia hidup untuk menjawab pertanyaan, dan pagi itu, pertanyaannya lebih keras dari rasa takut. Di antara sisa-sisa lantai beton yang retak, ia menemukan serpihan baja tebal yang tergores seperti habis dicakar. Leila meraba permukaannya, lalu matanya membelalak. Di sana, samar namun nyata, tergores tanda yang sama seperti yang dilihatnya kemarin, lingkaran dengan 3 garis menyilang. Tapi di sebelah simbol itu, ada sesuatu yang lain, serangkaian angka dan huruf yang seolah-olah ditulis tergesa dengan api, N48 KRM. Ia cepat-cepat memotret dan menyimpan fragmen itu ke dalam tas kecilnya sebelum suara langkah sepatu bot terdengar mendekat. Leila melarikan diri ke mobil jeep tuanya, lalu menyetir ke arah timur tanpa tujuan pasti. Ia hanya tahu bahwa ia harus menjauh dari Negev. Saat berhenti di bengkel tua milik seorang kenalan lama di Jericho, ia membuka laptopnya dan mulai menelusuri kode itu. Tak butuh waktu lama bagi ingatannya menuntunnya pada satu kemungkinan, N48.
Tahun 1948. Tahun ketika Israel berdiri. Tahun ketika ratusan desa Arab Palestina dilenyapkan dari peta. KRM, karma, atau sebuah kode lain. Kepalanya mulai berdenyut, bukan karena lelah, tapi karena semua potongan mulai mencoba menyatu. Beberapa jam kemudian, ia menemukan catatan di arsip digital kampus lamanya, tentang sebuah desa kecil bernama Karamiloh, yang berada persis di lokasi pabrik tank sekarang berdiri. Desa itu tidak tercatat dalam dokumen resmi negara, tapi disimpan dalam kenangan para pengungsi tua yang kini tersebar di kam-kam Yordania dan Lebanon. Desa itu dibakar habis dalam operasi militer tahun 1948 dan disebut sebagai lokasi strategis yang dibersihkan. Tidak pernah dibangun kembali, tidak pernah disebut lagi. Leila menatap layar dengan mata berkaca. Ia teringat cerita ayahnya, yang pernah menyebut seorang pamannya hilang di tanah yang sekarang jadi milik tentara. Tapi saat itu ia mengira itu hanyalah dongeng getir generasi tua. Kini, kenyataan berdiri tepat di depannya. Sebuah pabrik tank dibangun di atas reruntuhan desa yang dimusnahkan. Dan kini, pabrik itu juga lenyap dalam kobaran api. Seolah sejarah menagih hutangnya dengan cara yang paling simbolik dan mengerikan. Ketika malam tiba, Leila menulis di buku catatannya, jika tanah menyimpan ingatan, maka mungkin tanah ini marah. Mungkin luka yang dikubur dalam-dalam tak mati, ia hanya menunggu waktu untuk bangkit. Ini bukan kecelakaan, ini balasan. Ia sadar, ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Tapi ia juga tahu, tidak semua orang siap untuk kebenaran. Beberapa akan menyebutnya pengkhianat, beberapa akan memburunya. Tapi ia sudah memilih jalannya, ia akan mengungkap siapa yang membakar pabrik itu, dan mengapa simbol karma tertulis di puing-puingnya. Hujan turun tipis di Yerikho malam itu, jarang terjadi, seperti tangisan langit yang terlalu lama ditahan. Leila duduk di dalam kamar kecil di belakang bengkel tua, cahaya dari layar laptopnya memantul di mata yang letih tapi tak bisa tidur. Ia baru saja mengakhiri panggilan video dengan seorang profesor tua di Amman, Dr. Sami Al-Husseini, spesialis sejarah oral Palestina. Suaranya serak saat mengatakan, Karamiloh bukan hanya desa, itu luka terbuka yang tak pernah dijahit. Lalu, ia mengirimkan satu folder. Di dalamnya, ada rekaman, peta lama, dan nama-nama yang telah lama dikubur oleh sejarah resmi. Leila memutar satu rekaman. Suara seorang pria tua, berat dan gemetar, terdengar, aku berusia 9 tahun waktu mereka datang. Mereka bilang kami harus pergi karena ini, zona militer. Kami tidak pergi. Mereka datang malam-malam, menyiram rumah-rumah kami dengan minyak, lalu membakar sambil tertawa. Kami lari ke bukit. Aku melihat ibuku tertembak. Mereka tak pernah minta maaf. Mereka hanya menanam beton di atas kuburan kami. Suara itu membuat darah Leila membeku. Ia merasa seperti menyentuh bara sejarah dengan tangan telanjang. Ia membuka peta lama desa Karamiloh yang dikirim Dr. Sami, lalu membandingkannya dengan citra satelit modern lokasi pabrik Merkava. Tepat, bahkan tidak berubah 1 meter. Bangunan utama pabrik berdiri di atas bekas masjid desa. Gudang penyimpanan senjata berada di atas tanah kuburan tua. Apa yang selama ini dilupakan, ternyata dibangun ulang, bukan dengan niat memperbaiki, tapi menindih, menekan, menghapus. Tapi tanah tidak pernah benar-benar lupa. Ia hanya diam, menunggu. Leila memandang jendela, ke arah langit yang masih basah. Ia teringat cerita masa kecil ayahnya, tentang kalung kayu berbentuk bulan sabit yang dikubur bersama kakeknya. Di dekat pohon zaitun besar, yang menghadap kiblat, katanya, kalau kau pernah ke sana, kau akan tahu. Tapi tidak ada pohon zaitun di pabrik Merkava. Semuanya beton, baja, dan pagar listrik. Kecuali, Leila menggali lebih dalam ke arsip. Sebuah citra udara dari tahun 1970 memperlihatkan satu pohon tua, dikelilingi pagar. Sekarang tempat itu menjadi bunker penyimpanan amunisi.
Hati Leila mulai berontak. Ini bukan sekadar cerita yang harus ditulis, ini adalah sejarah keluarganya. Ini adalah luka pribadi. Ia sadar, kehancuran pabrik itu bukan hanya sebuah kecelakaan strategis. Itu adalah ledakan dari luka sejarah yang terlalu lama dibungkam. Dan simbol, karma, yang tertinggal bukan sekadar pesan dari pelaku, tapi semacam pengadilan simbolik dari masa lalu. Mungkin pelakunya bukan teroris. Mungkin ini pekerjaan orang-orang yang ingat. Malam itu, saat listrik padam sejenak di kota tua Yericho, Leila menyalakan lilin kecil dan menulis di buku catatannya, jika keadilan tidak turun dari pengadilan, maka kadang ia datang dalam bentuk api. Jika permintaan maaf tidak pernah datang, maka masa lalu akan menuntutnya sendiri. Ia tahu, besok ia akan ke Hebron, mencari seorang pria tua bernama Elias Baruch, mantan insinyur yang pernah bekerja di pabrik Merkava, dan satu-satunya yang diketahui pernah menghilang tanpa jejak 2 tahun lalu. Beberapa menyebutnya gila, tapi Leila yakin, pria itu tahu sesuatu. Saat malam mencapai puncak sunyinya, angin membawa suara samar ke telinga Leila, bukan dari luar jendela, tapi dari dalam hatinya sendiri. Suara ibunya, mungkin, atau hanya gema nurani, kebenaran adalah tanah yang subur. Tapi ia harus disiram dengan keberanian. Dan Leila tahu, keesokan hari ia harus mulai menggali lebih dalam. Bukan hanya fakta, tapi akar dari semua ini. Fajar baru merangkak lambat di atas kota tua Hebron saat Leila menyusuri gang sempit yang berkelok-kelok seperti urat sejarah yang terlupakan. Matanya tertuju pada satu pintu kayu tua di ujung jalan. Warnanya sudah pudar, namun simbol kecil di atasnya, lingkaran dengan 3 garis menyilang, terasa terlalu mencolok untuk dianggap kebetulan. Ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Ketukan kedua, masih hening. Baru saat ia hendak pergi, daun pintu itu membuka dengan suara berderit seperti bisikan masa lalu yang enggan dibangunkan. Pria tua itu berdiri kaku, matanya tajam meski tubuhnya membungkuk. Elias Baruch, mantan insinyur senior di pabrik Merkava, yang menghilang 2 tahun lalu setelah mengajukan laporan internal tentang pelanggaran etika sejarah dalam proyek pembangunan. Tidak ada yang percaya padanya waktu itu. Pakar teori konspirasi, kata mereka. Tapi Leila menatap wajah itu dan tahu, ini bukan wajah orang gila. Ini wajah orang yang tahu terlalu banyak, dan hidup terlalu lama dalam bayang-bayang. Aku sudah menunggumu, kata Elias tanpa basa-basi. Ia mempersilakan Leila masuk. Rumahnya dipenuhi dokumen, foto-foto satelit, sketsa teknik, dan artikel-artikel tua yang digunting rapi. Di tengah meja, ada satu map hitam bertuliskan tangan Operasi Karma. Dengan suara serak, Elias mulai bercerita tentang sekelompok kecil yang dulu terdiri dari insinyur, arsitek militer, dan sejarawan. Diam-diam, semuanya pernah bekerja untuk proyek militer besar. Semuanya berhenti. Semuanya menyadari satu hal, mereka telah membantu membangun senjata di atas luka. Di atas tanah curian. Di atas tulang belulang. Tak ada yang mau mendengar. Jadi kami membuat jaringan, kata Elias sambil membuka lembar-lembar dalam map itu. Di sana, ada rencana yang mengejutkan Leila, peta-peta terperinci pabrik Merkava, celah-celah sistem keamanannya, bahkan waktu-waktu rotasi penjagaan. Elias melanjutkan, kami tidak ingin membunuh. Kami hanya ingin menghancurkan mesin itu. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mengembalikan suara kepada tanah yang sudah lama dibungkam. Mereka menamai misi itu Operasi Karma, karena mereka percaya setiap perbuatan meninggalkan jejak, dan saatnya telah tiba untuk jejak itu dibaca kembali. Leila mendengar, setengah ternganga, setengah gentar. Mereka bukan teroris. Mereka bukan milisi. Mereka adalah para penyintas moral, yang memutuskan untuk merobek sistem dari dalam. Tapi yang paling mengejutkan Leila adalah daftar nama di halaman terakhir. 3 di antaranya adalah pejabat tinggi pertahanan Israel. 1 adalah pensiunan jenderal. Dan 1 nama terakhir, tertulis dengan tinta merah, adalah ayah Leila sendiri. Hati Leila mencelos, napasnya tercekat.
Ayahnya, seorang guru sejarah yang tenang, lembut, dan selalu menghindari pembicaraan soal masa lalu. Dia pendiri kami, ujar Elias pelan. Dan dia meninggal melindungi dokumen ini. Tapi dia tahu kau akan melanjutkan. Leila menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Segala hal yang ia pikir telah ia pahami tentang hidupnya kini terbakar seperti pabrik di Negev, dan dari abunya muncul kenyataan baru yang lebih keras, tapi juga lebih jujur. Saat hari beranjak siang, Leila keluar dari rumah Elias dengan satu hal yang tak lagi bisa ditawar, misi. Ini bukan lagi tentang investigasi. Ini tentang menuntaskan sesuatu yang sudah dimulai sebelum ia lahir. Operasi Karma belum selesai. Dan kini, dengan warisan di tangan dan darah dalam nadinya yang telah terikat oleh sejarah, Leila siap membuka bab baru, bukan dengan pena, tapi dengan keberanian yang ditinggalkan oleh mereka yang telah lebih dulu terbakar dalam sunyi. Langkah Leila menyusuri lorong sunyi penginapan tua di Hebron terasa lebih berat dari biasanya. Map hitam, Operasi Karma, kini menggantung di pundaknya seperti warisan yang terlalu besar untuk ditanggung, tapi terlalu penting untuk diabaikan. Ia berhenti sejenak di depan cermin tua di kamar, wajahnya tampak asing. Tidak lagi hanya jurnalis, kini ia adalah anak dari seorang arsitek gerakan bawah tanah. Darahnya sendiri bagian dari kisah ini. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang mulai merambat perlahan, seperti ular yang merayap di balik pasir, sesuatu tidak beres. Malam itu, ia kembali mengunjungi Elias untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Tapi saat tiba di rumah tua itu, pintu telah terbuka lebar, dan suasana di dalam sunyi mencekam. Meja yang sebelumnya dipenuhi dokumen kini kosong. Lantai berserakan pecahan kaca, dan darah, setetes, dua tetes, mengarah ke lorong belakang. Leila menahan napas, mengikuti jejak itu dengan jantung berdegup tak karuan, hingga ia menemukan Elias tergeletak di bawah tangga, napasnya tersengal, dadanya ditusuk benda tajam. Ia masih hidup, tapi lemah. Matanya memohon, tangannya gemetar menunjuk ke arah rak buku. Di balik rak itu, Leila menemukan ruang tersembunyi, arsip penuh file rahasia, rekaman, dan satu laptop kecil yang masih menyala. Di layar, terbuka sebuah pesan terenkripsi. Elias dengan sisa-sisa kekuatannya berkata, ada pengkhianat dalam karma, bukan semua ingin keadilan, ada yang ingin balas dendam, membakar semuanya. Darah mengalir dari mulutnya, dan dalam beberapa detik kemudian, tubuhnya jatuh. Diam. Leila berlutut di sampingnya, menahan air mata. Ia merasa dunia runtuh lagi, kali ini karena orang yang seharusnya melindungi kebenaran, ternyata menyembunyikan kegelapan di dalamnya. Leila memindahkan seluruh isi ruang itu ke dalam flash drive, lalu melarikan diri dari rumah sebelum siapapun datang. Ia tahu, ini bukan lagi soal pabrik. Ini lebih besar. Kelompok Karma telah terbelah. Ada dua aliran dalam tubuhnya, satu berakar pada keadilan dan ingatan sejarah, yang lain haus akan pembalasan tanpa kendali, siap membakar lebih dari sekadar simbol. Leila kini menjadi target, bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari mereka yang menganggapnya penghalang dalam versi lebih radikal dari operasi ini. Malam itu, dari dalam mobilnya yang tersembunyi di padang gurun dekat Bethlehem, Leila membuka file di flash drive. Ia menemukan nama-nama baru, beberapa di antaranya ia kenal dari wawancara terdahulu. Satu nama membuat darahnya membeku, Amir Dovzidan. Mantan sahabat ayahnya, dulu dikenal sebagai pendamai garis lunak, ternyata menjadi pemimpin faksi dalam Karma yang percaya bahwa api harus dibalas dengan neraka. Ialah yang memutuskan untuk tidak hanya menghancurkan pabrik Merkava, tapi juga menyerang basis-basis militer lainnya dalam waktu dekat. Sebuah operasi lanjutan telah disiapkan, Pasir Merah. Leila harus memilih, diam dan menyelamatkan dirinya, atau mengungkap semuanya, meskipun itu berarti menghancurkan reputasi ayahnya, nama baik kelompok yang ingin keadilan, dan mungkin juga nyawanya sendiri. Tapi kebenaran, pikirnya, tak bisa dipilah-pilah.
Jika satu sisi memilih keadilan dan sisi lain memilih kekerasan, maka ia harus berdiri di antara mereka. Menjadi jembatan, atau menjadi rem yang terakhir. Ketika angin gurun malam itu berhembus keras dan membawa aroma pasir yang dingin, Leila menulis satu kalimat di ponselnya sebelum tidur, setiap kebenaran yang disimpan terlalu lama, akan tumbuh taring. Dan ia tahu, keesokan harinya, ia harus bertemu seseorang yang dulu pernah menolak bicara, tapi kini menjadi satu-satunya kunci, Jenderal Menahem Levy, pensiunan tokoh militer yang dulu menandatangani persetujuan pembangunan pabrik Merkava di atas tanah Karamiloh. Pagi itu langit Yerusalem diselimuti kabut abu-abu, seakan kota tua menahan napas untuk sesuatu yang akan pecah kapan saja. Leila berdiri di depan rumah besar di distrik Rehavia, kediaman Jenderal Purn Menahem Levy. Ia mengenakan mantel gelap, rambutnya digelung ketat, dan dalam tasnya tersembunyi flash drive berisi semua bukti pengkhianatan dalam tubuh Karma. Ia tahu, jika pertemuan ini gagal, ia bukan hanya kehilangan cerita, ia bisa kehilangan nyawanya. Tapi Leila juga tahu, hanya Jenderal Levy yang bisa menjelaskan satu hal, mengapa desa Karamiloh dihapus dari peta, dan siapa yang memerintahkan pembangunan pabrik di atas tanah kuburan. Penjaga rumah sempat menolak kehadirannya, sampai Leila menyebut satu kalimat yang membuat wajah penjaga itu pucat, "Saya anak dari Hamid Al-Farisi." Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Jenderal Levy, tua, lemah, tapi sorot matanya masih seperti baja, menatapnya dengan pandangan yang lama, seolah menelusuri silsilah luka hanya dari tatapan. Ia mempersilakan Leila masuk tanpa kata. Ruangannya sunyi, hanya suara jarum jam tua berdetak lambat, seperti waktu yang terlalu lelah berjalan. "Jadi akhirnya kau datang," katanya lirih sambil duduk. "Aku bertanya-tanya, siapa yang akan datang lebih dulu? Kau, atau peluru yang dijanjikan kelompok lamamu?" Leila menatapnya, tak gentar. "Saya tidak datang untuk menuntut balas. Saya datang untuk mendengar kebenaran terakhir sebelum semuanya terlambat." Levy mengangguk pelan. Ia mengambil satu map dari laci tersembunyi, lalu meletakkannya di meja. Isinya mengejutkan, dokumen resmi militer. Tahun 1974, dengan tanda tangan Levy sendiri. Pembangunan pabrik Merkava di lokasi Karamiloh bukan kesalahan, tapi keputusan strategis. Leila nyaris berdiri. "Strategis. Di atas kuburan anak-anak kami." Levy tetap tenang, suaranya berat. "Karamiloh bukan hanya desa. Ia menjadi titik api pemberontakan awal, titik masuk senjata, titik munculnya harapan akan pembalasan. Jika kami biarkan ia hidup sebagai tempat kenangan, maka ia akan jadi monumen perlawanan. Maka kami kubur." Hening membeku di antara mereka. Levy menatap Leila, lalu melanjutkan, "Tapi kami lupa satu hal, tanah yang menjerit tak bisa dibungkam dengan beton. Ia akan berbicara suatu hari, dan kau, anak Hamid, adalah suara itu." Levy tahu tentang operasi Karma. Bahkan lebih dari itu, ia tahu siapa yang membocorkan celah keamanan pabrik. "Kau pikir semua ini kebetulan? Elias bukan korban, ia dikorbankan. Dan orang yang menarik pelatuk itu, kini ada di sekitarmu. Perempuan, pandai bersembunyi. Ia ingin kau gagal." Leila tertegun. Ia hanya mengenal satu perempuan dari jaringan lama ayahnya, Zahra, mantan pejuang intelektual yang kini bekerja di media alternatif di Ramallah, dan yang pertama kali membawanya masuk ke lingkaran bawah tanah Karma. Sebelum mereka berpisah, Jenderal Levy menyerahkan satu surat yang belum pernah dibuka, tertulis, "Untuk anakku, jika suatu hari kau ingin tahu mengapa aku memilih jalan ini." Tulisan tangan ayah Leila. Ia memeluk surat itu seperti memeluk hantu yang selama ini ia kejar. Saat ia melangkah keluar dari rumah tua itu, kabut di langit perlahan mulai pecah, dan sinar tipis menyelinap ke batu-batu jalanan. Tapi di dalam hati Leila, badai justru mulai terbentuk. Ia tahu satu hal pasti, jika Zahra memang pengkhianatnya, maka musuh sejatinya bukan di luar Karma, tapi di jantungnya sendiri. Leila menatap ke arah timur,
ke tanah gurun yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada pasir. Operasi Pasir Merah sudah mendekat, dan kini, ia berdiri di persimpangan terakhir, membocorkan semuanya dan menghancurkan kedua kubu, atau diam dan membiarkan sejarah kembali mengulang dirinya dalam darah. Tapi sebelum ia bisa memilih, ia harus tahu kebenaran satu nama terakhir yang berulang di semua dokumen itu, Siffra. Tidak ada yang tahu siapa dia, tapi semua jalan mengarah kepadanya. Malam merangkak dingin di atas Ramallah, dan jalan-jalan seolah berubah menjadi labirin sunyi. Leila duduk di dalam kafe tua dengan tirai tipis, jendela menghadap ke lapangan kosong tempat anak-anak biasanya bermain. Kini lengang, di atas meja depannya, ponsel terbuka pada satu pesan, Siffra bukan nama, tapi panggilan. Dia adalah pelindung dan algojo. Jika kau mencarinya, pastikan kau siap kehilangan lebih dari kebenaran. Pesan itu datang dari nomor tak dikenal, 5 menit setelah Leila meninggalkan rumah Jenderal Levy. Jantungnya belum berhenti berdetak cepat sejak saat itu. Ia menghubungi Zahra, berpura-pura ingin wawancara lanjutan soal gerakan bawah tanah. Mereka janjian bertemu di sebuah studio podcast yang dikelola independen oleh mantan aktivis. Zahra datang dengan jaket kulit dan senyum hangat, sama seperti dulu. Tapi kini, Leila melihatnya dengan mata berbeda. Setiap gerakan, tatapan, bahkan jeda bicaranya, dianalisis dalam diam. Zahra berbicara banyak, tapi tak menyentuh satupun nama yang disebut Jenderal Levy. Hingga akhirnya, Leila mengambil risiko, apa kau tahu siapa Siffra? Ruangan langsung membeku. Senyum Zahra perlahan hilang, seperti kabut yang tertarik cahaya. Ia bersandar, menatap Leila dalam-dalam. Kau harusnya tidak tahu nama itu, katanya lirih. Siffra bukan satu orang, dia adalah posisi, peran, dan hanya satu orang yang bisa memegangnya pada satu waktu. Leila menggenggam erat ponselnya. Siapa yang memegangnya sekarang? Zahra menunduk, suaranya nyaris berbisik, aku. Sejenak dunia seperti berhenti berputar. Ruangan itu terlalu sunyi untuk menerima kebenaran sekeras itu. Leila merasa seperti ditarik mundur, semua momen ketika Zahra menuntunnya, membukakan pintu, memberi akses ke jaringan, dan membisikkan kecurigaan tentang para pengkhianat. Ternyata, semua itu bagian dari permainan yang lebih dalam. Mengapa? Tanya Leila, nyaris tak terdengar. Zahra menatapnya lelah. Karena gerakan ini kehilangan arah. Karena keadilan tak cukup untuk menghentikan mesin yang sudah berjalan. Hanya ketakutan yang bisa. Zahra menjelaskan rencana mereka, Operasi Pasir Merah bukan hanya balas dendam, tapi bentuk tekanan yang dirancang agar pemerintah terpaksa membuka arsip sejarah, memulihkan hak tanah, dan menghapus program militer dari area permukiman. Aku tak ingin darah, katanya. Tapi jika harus ada darah untuk memaksa mereka duduk di meja, maka biarlah aku yang memilih titiknya. Tapi Leila melihat sesuatu di balik mata Zahra, bukan sekadar tekad, tapi obsesi, dan luka lama yang telah menjelma racun. Leila berdiri perlahan, matanya kini setajam bilah. Ayahku mempercayaimu, Elias pun, tapi kau memilih menjadi bayang-bayang. Zahra tak membantah. Dan kau, Leila, kau anak dari dua dunia. Kau bisa jadi suara yang menjembatani, atau pisau yang menusuk kami semua. Leila meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. Di luar, angin malam berhembus lebih dingin. Tapi pikirannya lebih panas dari api. Ia tahu, sekarang bukan hanya kebenaran yang ia bawa, tapi juga titik keseimbangan antara dua kehancuran. Di bawah lampu jalan yang temaram, Leila menulis satu kalimat terakhir di catatan jurnalnya malam itu, jika sejarah adalah senjata, maka siapapun yang menulisnya harus bersiap menanggung ledakannya. Dan ia tahu, babak akhir sudah mendekat. Ia harus memilih, membongkar segalanya dan mengakhiri karma, atau membiarkan Zahra dan Siffra berjalan sampai titik darah terakhir. Matahari menggantung rendah di cakrawala Negev, mewarnai langit dengan semburat merah yang tak biasa, seolah alam pun tahu akan ada darah yang tumpah malam itu. Leila bersembunyi di balik bukit batu karang,
mengenakan pakaian kargo hitam, dan di tangannya tergenggam alat komunikasi yang terhubung ke Pusat Pengawasan Militer Sipil Israel. Ia tidak lagi sekadar jurnalis. Malam itu, ia menjadi saksi dan penentu. Di hadapannya, kompleks militer rahasia, tempat uji prototipe Merkava generasi baru, bersinar dingin di bawah lampu sorot. Zahra dan timnya bersiap menyerang. Operasi Pasir Merah akan dimulai dalam hitungan menit. Namun Leila tidak datang untuk membantu atau mencegah. Ia datang untuk membongkar. Di punggungnya tergantung tas berisi perangkat transmisi portabel, siaran langsung ke jaringan berita global yang telah ia siapkan. Satu klik, dan dunia akan melihat bagaimana keadilan bisa berubah jadi api. Tapi sebelum ia sempat menyalakan alat itu, sebuah suara muncul di alat komunikasinya, datang dari saluran yang tidak dikenal. Leila, hentikan. Kau tidak tahu siapa yang ada di dalam markas. Suara itu milik Jenderal Levi. Napas Leila tercekat. Zahra tak hanya mengincar tank atau simbol. Mereka sudah menculik teknisi militer. Mereka akan membakar mereka hidup-hidup dan menyalahkan pasukan Zionis, ujar Levi. Mereka butuh martir. Leila menggenggam tanah, hatinya bergetar. Ini bukan lagi gerakan bawah tanah. Ini terorisme. Tapi sebelum ia bisa bertindak, ledakan pertama terjadi. Sebuah tiang listrik di sisi barat meledak, membuat lampu sorot padam seketika. Kekacauan dimulai. Bayangan bersenjata muncul dari balik dinding, suara tembakan memecah malam. Leila berlari menuruni bukit, mengambil rute samping yang ia pelajari dari denah Levi. Ia harus mencapai ruang kontrol dan menghentikan sistem pembakaran otomatis yang Zahra tanamkan ke jaringan listrik kompleks. Tapi ketika ia tiba di lorong dalam markas, ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. 3 teknisi muda terikat di tiang besi, mulut mereka dibekap, dan di kaki mereka, bom waktu. Leila hampir muntah. Di belakangnya, terdengar langkah kaki cepat. Zahra muncul, pistol di tangan, wajahnya bercahaya oleh api kecil yang mulai merambat dari generator utama. Kau tak mengerti, Leila, ucap Zahra. Dengan ini, dunia akan berhenti mempermainkan luka kita. Mereka akan dengar, mereka akan takut. Leila berdiri di antara Zahra dan alat pemicu. Yang akan mereka lihat hanyalah kebencian lain, dan darah lagi. Kau bukan pejuang. Kau sudah berubah jadi bayangan yang sama dengan mereka yang menghancurkan Karamilo. Air mata mengalir di wajah Zahra, tapi pistolnya tetap terangkat. Ayahmu akan setuju, katanya pelan. Leila menggertakkan gigi. Tidak, ayahku percaya pada cahaya, bukan bara. Dalam detik berikutnya, suara tembakan membelah udara. Tapi bukan dari Leila. Tembakan itu datang dari atas. Zahra jatuh berlutut, pundaknya berdarah. Dari pintu belakang muncul sosok Levi, tua, gemetar, tapi masih memegang pistol dengan presisi seorang veteran. Kau terlalu banyak percaya pada bayangan, Zahra, ucapnya. Zahra tersungkur, tak sadarkan diri. Leila segera menghentikan timer bom, membebaskan para teknisi, dan mengirim sinyal siaran ke seluruh dunia, tapi bukan untuk mempermalukan. Ia memilih menyiarkan suara para korban, wajah-wajah desa yang hilang, sejarah yang disembunyikan. Bukan ledakan, tapi cerita. Saat malam kembali sunyi, dan helikopter militer berdengung di atas Negev, Leila berdiri sendirian di tengah gurun. Ia telah menghentikan satu perang, tapi juga membuka luka baru. Karma tak mati, tapi berubah. Di balik tenda darurat, Levi menyerahkan satu dokumen terakhir kepadanya, peta tanah tua Karamilo, dan izin pembangunan kembali. Jika kau benar-benar ingin keadilan, katanya, maka bangun kembali tanah itu. Jangan biarkan luka hanya jadi kenangan. Leila menatapnya lama, lalu ia membisikkan kata terakhir malam itu, akan ada bab ke-10. 3 bulan setelah malam berdarah di Negev, matahari terbit di atas dataran tempat dulunya desa Karamiloh berdiri. Tak ada lagi pagar militer. Tak ada drone yang mengawasi langit. Tanah yang dulu dibasahi darah dan ditindih beton kini dipenuhi suara-suara baru, anak-anak berlarian,
para relawan menggali fondasi dan tenda-tenda putih yang berdiri sebagai kelas darurat. Di tengah semuanya berdiri Leila, mengenakan pakaian kerja sederhana, rambutnya diikat ke belakang dan tangannya penuh tanah. Bukan mikrofon yang kini ia genggam, tapi sekop. Pemerintah akhirnya menyerah pada tekanan global setelah siaran Leila mengguncang opini publik internasional. Video tentang teknisi yang diselamatkan, tentang Zahra yang tertangkap hidup, dan suara warga pengungsi yang selama ini dibungkam, menyapu jaringan berita dunia. Di tengah kecaman, satu keputusan dibuat, bekas lokasi pabrik Merkava akan dikembalikan kepada penduduk yang dulu diusir, dan tanah itu boleh dibangun kembali sebagai simbol rekonsiliasi. Tapi itu hanya di atas kertas. Yang membuatnya hidup adalah tangan-tangan seperti Leila. Di satu tenda sederhana yang dijadikan perpustakaan sementara, Leila membuka kembali surat terakhir dari ayahnya, surat yang disimpan Jenderal Levy selama puluhan tahun. Tulisannya gemetar tapi penuh cinta, jika suatu hari kau berdiri di tanah ini bukan untuk membalas, tapi untuk membangun, maka kau telah menebus seluruh kesalahanku. Leila menutup surat itu dengan mata yang basah. Ia kini tahu, perlawanan sejati bukan tentang melawan musuh, tapi melawan bayang-bayang dendam dalam diri sendiri. Zahra tidak dihukum mati. Ia ditahan dan kini menjalani sidang tertutup, tapi Leila memilih untuk tidak menjadi saksi utama yang menghancurkannya. Biarkan dia hidup dan melihat, katanya kepada pengadilan. Karena rasa bersalah kadang lebih tajam dari hukuman. Keputusan itu menuai kritik dari banyak pihak. Tapi Leila tak bergeming. Ia sudah memilih jalannya. Ia bukan lagi bagian dari karma yang lama. Ia percaya pada karma yang lain, yang datang dalam bentuk panen, bukan pembakaran. Jenderal Levy wafat 2 minggu sebelum proyek rekonstruksi dimulai. Ia meninggalkan wasiat agar sebagian hartanya digunakan untuk membangun sekolah dan pusat kebudayaan di Karamilo. Sebuah keputusan yang mengundang protes dari kalangan militer, tapi ia tak peduli. Dalam surat terakhirnya kepada Leila, ia menulis, "Kami pernah membunuh cerita kalian. Sekarang tugasku membantu menuliskannya kembali." Leila menghadiri pemakamannya diam-diam, hanya dari kejauhan. Ia tidak menangis, tapi di hatinya, ia mengubur satu bagian luka yang tak lagi ia butuhkan. Pada hari peresmian pusat komunitas baru Karamilo, Leila berdiri di podium sederhana yang dibangun dari kayu bekas reruntuhan. Di hadapannya ada orang-orang dari berbagai sisi, warga Palestina yang kembali, aktivis dari Tel Aviv, bahkan mantan tentara yang kini menjadi relawan pembangunan. Ia hanya mengatakan satu kalimat, tanah ini pernah dibakar oleh kebencian. Kini kita tanamkan akar yang tak bisa dibakar, pengakuan, kerjasama, dan kenangan. Tepuk tangan membahana, tapi Leila menunduk, menyimpan air matanya dalam diam. Saat senja tiba, dan bayangan mulai jatuh panjang di atas tanah itu, Leila menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya. Karma bukan soal pembalasan. Ia adalah siklus dari luka menuju pembelajaran, dari kehancuran menuju keutuhan. Dan aku, anak dari tanah yang dibakar, telah memilih menanam.